Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun katsiran minan nas as-sihhata wal firaq. Al-ayat al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Iqomah yang insyaallah yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, qadarullah, hari ini hari yang terindah, hari yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, sebagaimana kesempatan tadi yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Ni'matani maqbunun katsiran minan nas as-sihhata wal firaq. Dua kenikmatan yang sering terlupakan, yang sering dilalaikan dari sebagian manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat kesempatan dan kesehatan ini menghantarkan kita hari ini untuk menjadikan amal-amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan ilahi di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 di ayat yang ke-16 tadi, sebagai bagian daripada muhasabah diri kita masing-masing, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan sudahkah setiap diri kalian mempersiapkan bekal untuk esok hari, yakni setelah dunia ini berakhir. Artinya ketika 2021 ini menjadi bagian masa lalu, dan hari ini adalah kenyataan, dan besok ini adalah harapan kita. Apa yang harus kita lakukan di esok hari tidak lain adalah watazawwadu fa inna khairu jadi taqwa. Berbekallah dengan bekal yang terbaik, bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tantangan 2021 tentu banyak sekali rintangan, hambatan yang menghadapi kita. Itu menjadikan suatu ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Bahkan tantangan ke depan ini juga sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Tentu dong Rasul menyampaikan ini tidak berdasarkan dengan
omongannya saja, tapi berdasarkan wahyu. Ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kita, tapi yang membedakan aku adalah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesan Rasul yang sudah disampaikan dari 15 abad yang lalu sebagai bagian daripada peringatan bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang serba kompleks ini? Pesannya begitu luar biasa. Yati 'alan nasi zamani la yabqa minal islami illa ismuh, wala minad dini illa rasmuh, wala minal qur'ani darsuh. Ya'muru masajidallahi wa yakhrabun an zikrillah. Asaru ahli zalikal zamanil ulama minhum tukhrijul fitnah wa in ta'udzu. Paling tidak ada 5 pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dari 5 pesan ini sesuai dengan waktu yang diberikan oleh panitia, insyaallah akan saya sampaikan. Pesan yang pertama adalah akan datang suatu zaman yati 'alan nasi, kepada kita manusia, illa islamu illa ismuh, kecuali Islam yang hadir di akhir zaman ini hanya sebatas tinggal namanya saja. Hari ini tidak banyak orang yang bangga dengan keislamannya. Bahkan tutur Rasulullah SAW, akhir zaman ini Islam ini seperti laksana buih yang ada di lautan. Tidak ada kekuatan apapun, yang namanya buih tidak seperti ombak. Artinya hari ini kita harus sama-sama bersepakat untuk tegaknya Islam ini tidak lain adalah bagaimana Islam ini secara bahasa aslama, artinya kita ada dalam keselamatan. Ketika Islam hadir menjadi bagian daripada kehidupan kita, menjadi bagian pilihan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita pilihan yang terbaik. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan kita dalam agama kita. Artinya ketika Islam ini akan membesar tergantung bagaimana kita membesarkannya, termasuk di dalamnya hari ini. Barangkali ketika saat azan tadi dikumandangkan, betul secara KTP mereka pun KTP-nya Islam, tapi sedikit dari mereka yang bangga ketika azan saja dikumandangkan. Banyak di antara mereka yang barangkali disibukkan dengan kesibukannya. Kalaulah hari ini kemudian kita hari ini dipanggil dengan panggilan yang terindah lewat suara adzan, semata-mata Allah masih memberikan sayangnya untuk kita semuanya. Oleh karenanya, mari kita besarkan Islam ini dari berbagai leading sektor yang kita mampu, dari segala profesi yang kita lakukan. Insya Allah ijul Islam, kejayaan Islam ini semuanya ada dalam genggaman kita. Kalau kemudian kita berikan pesan kepada anak-anak kita, barangkali bagaimana anak-anak kita nanti mereka bangga dengan keislamannya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh pesan baginda Rasulullah SAW, wala minad dini ila rasmuh. Agama itu hanya tinggal tulisan demi tulisan saja. Para ulama-ulama dulu, jauh setelah para sahabat, para tabi'innya, yang kemudian mereka membuat satu kitab yang mungkin disebut dengan kitab kuning, sudah mulai ditinggalkan oleh para santri-santrinya. Padahal disitulah sesungguhnya ilmu itu bisa kita dapatkan. Anak-anak yang hari ini barangkali mereka di pesantren, ada anak-anak yang mereka berharap kelak nanti mereka yang akan meneruskan warisan para ulama-ulamanya. Jangan sampai agama ini hanya tinggal tulisan demi tulisan. Maka Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai bagian daripada pendidikan yang memberikan pendidikan yang terbaik untuk para mahasiswa dan mahasiswinya, yuk kita kejar paling tidak kajian kitab kuning ini menjadi bagian untuk senantiasa kita hadir, sehingga pemahaman kita tentang Islam ini betul-betul kita dapatkan secara utuh. Yang ketiga adalah pesan baginda Nabi, wala minal Qur'an illa darsuh. Quran itu hanya sebatas dar. Quran ini hanya sebatas buku-buku bacaan saja.
Artinya secara bahasa Quran ini adalah bacaan, bukan hanya sekadar kita membacanya, tetapi tadabbur Quran dengan senantiasa kita kemudian memahami, mengajarkan, dan kemudian kita membumikan Al-Quran. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang kepada kita memberikan syafaat kepada yang membacanya. Survei membuktikan ternyata kecenderungan orang Indonesia Muslim yang kurang lebih hampir 80% Muslim Indonesia tentang Al-Quran ini, Majelis Ulama Indonesia telah merilis satu survei di angka 34,8% orang Indonesia tentang Al-Quran ini hanya sebatas bisa baca Al-Quran. 34,8%. Rilis ini kemudian maju lagi, ternyata di 34,8% orang Indonesia yang bisa baca Quran, ternyata di angka 14,8% orang Indonesia yang benar baca Qurannya. Berapa juta yang belum bisa benar baca Qurannya? Dan lebih mengagetkan lagi, ternyata di 3,4% orang Indonesia yang senantiasa tiap hari tilawah dengan Al-Quran. Maka wajarlah kalau Rasulullah SAW 14-15 abad yang lalu telah menyampaikan, wala minal Qur'ani ila darsuh, Quran ini hanya sebatas buku-buku bacaan saja yang mereka tidak bisa mengambil manfaat ketika mereka membaca Al-Quran. Sedangkan pesan Allah di ayat yang lain, Al-Quran ini menjadi satu bagian daripada kehidupan kita yang serba kompleks ini, sebagai bagian daripada pedoman hidup kita di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat adalah pesan baginda Nabi Muhammad SAW untuk kemudian kita tafakur bersama adalah ya'muru masajid Allah wa yakharbun an dzikrillah. Banyak orang yang kemudian memakmurkan masjid-masjidnya Allah, tapi ternyata mereka jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hari ini orang-orang yang kemudian memakmurkan masjid-masjidnya Allah, ternyata kita hanya sebatas bisa menggugurkan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat, belum menjadikan sholat itu menjadi bagian dari kebutuhan kita. Bahkan barangkali masjid hanya sebatas sebagai ritual-ritual untuk ibadah-ibadah saja. Kalau kita lihat bagaimana satu masjid yang ada di Jogokarian di Yogyakarta, itu masjid salah satu jadi role model se-Indonesia. Masjid bukan hanya sebatas ubudiyah, urusan ibadah saja, tetapi di situ juga dalam bagian muamalah. Sehingga kalau kita bisa saksikan bersama, kalau kemudian akan lahir lagi masjid-masjid seperti Jogokarian, rasanya Indonesia yang kita cintai ini, Islam ini akan besar terlebih dari masjid ketika Rasulullah SAW menancapkan dan membangun masjid yang pertama di Madinah, itu Masjid Quba. Itulah awal pondasi ketika kita semuanya ingin hadir. Bagaimana di akhir zaman ini masjid tidak banyak orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, pesan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bagian renungan pada kita, asaru ahli zalikal zamanil ulama minuhum tukhrijul fitnah wa in ta'udzu. Banyak lahir para ulama-ulama yang memberikan fatwa yang sesat, sehingga kemudian wa in ta'udzu, banyak orang yang memintakan fatwa yang sesat. Artinya kita harus bisa memilah dan memilih siapa ulama yang kira-kira mereka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari 5 nasihat baginda Nabi Muhammad SAW
untuk kita renungkan pada siang hari ini sebagai bagian daripada kita semuanya, untuk kemudian kita menapaki kehidupan kita yang lebih baik lagi, supaya tentunya kehidupan Islam ini akan besar dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.